ada, itu sudah ada semen. Tidak ada semen sama sekali. Ini terbukti jika Anda bentuk. Anda bisa sama belok dulu ya. Itu salah kata ikon. Ikon. Masuk lagi. Sama Excelsa. Nama saya Hasanuddin, biasa dipanggil Hasan tapi nama lengkapnya Hasanuddin. Kepala Desa Matir Ujung yang membawahi 2 pulau, 1 pulau Pandangan sebagai ibu kota desa dan 1 pulau Kapukosan sebagai dusun. Pulau kita ini memiliki penduduk sekitar 400. Kemudian di sini juga memiliki potensi yang dimana salah satu potensi yang dimiliki pulau kami itu adalah potensi pariwisata. Namun sayangnya pengelolaannya 2 tahun terakhir ini itu tidak lagi dikelola dengan baik dan maksimal, sehingga objek wisata yang ada di pulau kami itu sangat terbengkalai. Saya Pak Sepa, saya adalah tokoh Kapukosan ini yang dibilang paling di bawah dengan pulau-pulau lain. Maksudnya yang Kapukosan ini kan dibanding dengan pulau-pulau lain anggaplah miskin sekali, perkembangan nelayan sangat rendah. Sekarang orang-orang di sini bisa menyekolahkan anaknya di luar karena mancing. Tapi kalau misalnya kita kembangkan lagi wisata, kita kan sebagai nelayan tidak selamanya mancing di laut. Rezeki itu tidak selamanya kita bisa dapat. Tapi setelah ada wisata kita bisa berbagi. Potensi di Kapukosan banyak. Kalau kita ini sudah berbagi, tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda. Sekarang kan pemuda tidak punya kegiatan apa-apa. Sama teman-teman semua yang punya ahli, misalnya yang pertama ukiran, yang kedua selam, yang meleng-meleng, yang sampah-sampah itu bisa buat sesuatu yang bisa layak kita jual atau bisa kita layak kita pakai bersama, supaya kesadaran kita bisa terjaga, terlindungi. Apalagi mumpung kepala desa kita ini adalah putra daerah, ini kesempatan sekali untuk membangun pulau. Saya minta teman-teman yang ada, yang punya kualitas, yang punya bahasa yang lebih ini keren atau ayo datang ke Kapukosan, kami terbuka. Bukan untuk kami juga, dan untuk anak-anak kami. Kalau ilmu yang kau berikan sama kita, nanti kau pulang kita bisa membagikan sama anak-anak kita. Jadi harapan kami selaku pemerintah desa ya, sekiranya ini kampung, karena kan semua orang sudah mengetahui potensi yang dimiliki pulau ini, tentu kami juga tidak bisa berjalan
dan bergerak sendiri untuk membangun kita punya pulau ini. Jadi kami berharap juga ada support dari pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi sampai pemerintah pusat, untuk juga bisa melirik kondisi kami di sini. Ya, itu harapan kami, dan teman-teman yang di luar dari pemerintah itu juga seperti pemerhati ya, untuk juga dibutuhkan masukan-masukannya untuk pengembangan pulau kami. Selamat datang di F. Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara Sekolah Telusuri Daring, cara Jitu membangun branding untuk UMKM. Perkenalkan, nama saya Mauren dari Telusuri, selaku pemandu acara sore hari ini yang akan menemani rekan-rekan semua sampai nanti kurang lebih sekitar 1 jam ke depan ya. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Kalau boleh tahu, absen dulu yuk. Boleh, pengen tahu nih dari mana aja, silahkan ketik di kolom chat. Ya, kemarin ada yang daftar dari Solo, ada yang daftar dari Semarang, ada yang dari Sumatera juga, ada yang dari Bali, terus ada yang dari mana ya, kemarin ya, ramai banget sih. Semoga selalu sehat ya. Jadi mungkin sebelum acara dimulai, saya akan mempresentasikan sedikit apa sih Telusuri. Jadi mungkin banyak di antara teman-teman di sini yang belum tahu ya apa itu Telusuri. Nah, jadi Telusuri itu merupakan rumah bagi para pejalan, komunitas lokal, dan juga para pelaku wisata untuk menceritakan kekayaan alam, adat istiadat, kemudian budaya, perjalanan, sampai isu-isu pariwisata. Nah, nggak cuma isu-isu pariwisata aja, tapi juga UMKM yang ada di dalamnya itu juga kita ceritakan, termasuk misalnya ada industri batik, kemudian ada industri keripik, ya ada di desa wisata mana gitu ya. Nah, itu kita ceritakan di Telusuri. Jadi boleh banget nih kalau misalnya teman-teman yang ada di sini mau cerita soal produknya, soal jasanya, nanti bisa aja hubungin Instagramnya di @ayotelusuri ya. Jadi nanti kayak chat aja, halo Mbak nih kenalin aku punya produk ini, boleh dong nanti ditulis di Telusuri. Nah, nanti kontak aja di @ayotelusuri. Nah, salah satu program kami kali ini yaitu, ini dulu nih, Sekolah Telusuri. Oke, jadi selain website, kita juga punya program yang namanya Sekolah Telusuri, sebuah ruang yang bertujuan untuk membuka mata kita tentang bagaimana memandang pariwisata melalui karya tulisan, foto, dan juga video. Jadi beberapa kali kita mengadakan kelas-kelas lokakarya tentang penulisan perjalanan, gimana cara bikin konten yang bagus, kemudian gimana cara bikin video yang bagus gitu ya. Nah, ini beberapa kegiatannya kita. Siapa tahu nanti setelah acara ini kita bisa berkolaborasi untuk bikin Sekolah Telusuri di tempatnya teman-teman gitu ya. Ini contohnya saat Hari Perempuan tahun 2020 kemarin sebelum pandemi, kita mengadakan Sekolah Telusuri Hari Perempuan bareng sama Acara. Jadi Acara ini sebuah kafe jamu yang ada di Jakarta. Kita ajak nih teman-teman influencer perempuan untuk jalan-jalan ke sana, melihat proses pembuatan jamu secara modern itu seperti apa, mengenal khasiatnya dan juga filosofi yang ada di dalamnya. Kita juga sempat berkolaborasi dengan Wikiti, salah satu produsen sih kayak kelas teh gitu ya yang berasal dari Solo dan juga Yogyakarta.
Kita belajar mengenal macam-macam teh, kemudian sejarahnya, filosofisnya seperti apa, hingga cara penyeduhan yang benar supaya teh ini punya manfaat untuk tubuh. Nah, siapa tahu nih teman-teman di sini kan produknya macam-macam ya. Siapa tahu nanti ada yang tertarik untuk kolaborasi, bikin acara-acara serupa, boleh banget hubungin aja ke kita. Boleh next. Nah, salah satu program kami yaitu Pekan Raya Pariwisata. Tahun ini kembali diselenggarakan, sebelum tahun sebelumnya kita selenggarakan juga selama 1 minggu penuh. Kalau tahun sebelumnya kita mengangkat tentang pariwisata mau dibawa kemana, karena saat itu juga masih pandemi. Tahun ini kita mengangkat tema perjalanan selanjutnya, khususnya bagi teman-teman para pelaku wisata dan juga UMKM. Kita ingin mengajak teman-teman semua untuk bangkit gitu ya, sama-sama belajar di senggang nih, waktu senggang ketika ibaratnya PSBB, PPKM ada di mana-mana, teman-teman agak susah jualan. Nah, kita ya udah yuk kita sama-sama belajar di sini untuk meningkatkan skill gitu. Nah, ini ada rangkaian acara Pekan Raya Pariwisata. Jadi acara kemarin dibuka tanggal 27 September bertepatan dengan Hari Pariwisata. Kemudian nanti akan ada rangkaian sekolah telusuri mulai dari branding produk, digital marketing, pengembangan produk lestari, sampai bagaimana teman-teman bisa diajak untuk mengelola keuangan secara maksimal supaya bisnisnya sustainable gitu. Nah, selain itu hari ini tentunya seperti yang sudah teman-teman tahu, kita akan belajar bersama-sama untuk ngomongin strategi untuk ngomongin branding bersama Mas Ipe. Jadi Mas Ipe ini merupakan founder dan CEO dari Katon Indonesia. CEO dari Katon Indonesia sendiri memiliki misi untuk membawakan UMKM naik kelas, mulai dari merebranding elemen pemasarannya sampai ke hal-hal yang lainnya. Jadi dari sini nanti kita tahu bahwa branding itu bukan hanya sekedar logo, branding itu macam-macam nih turunannya. Terus apa aja sih yang akan dibutuhkan ketika kita akan merebranding produk atau jasanya kita. Nah, nanti Mas Ipe akan ngasih tahu bocoran-bocorannya di sini. Oke, nah mungkin nggak usah berlama-lama kali ya teman-teman. Jadi saya akan perkenalkan dulu Mas Ipe. Mau saya sapa dulu. Halo. Halo Ipe, gimana kabarnya? Baik, Mbak Mauren. Apa kabar, Mbak? Iya, baik banget. Semoga sehat ya. Amin, amin, amin. Semoga sehat semuanya. Oke, nah ini udah cukup rame nih Ipe. Habis ini setelah membacakan tata tertib, nanti kita akan segera mulai acaranya ya. Ayo, boleh. Oke, sip. Jadi teman-teman, sebelum memulai acara, saya akan membacakan tata tertib sedikit. Jadi nanti dimohon teman-teman menggunakan format nama peserta dengan format nama lengkap. Kemudian jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskannya di kolom chat ataupun klik tombol raise hand. Jadi nanti ketika sesi tanya jawab, teman-teman bisa bertanya secara langsung. Kemudian pastikan mic selalu dalam keadaan mati ketika nanti Mas Ipe menyampaikan materinya, jadi supaya tidak terganggu gitu ya, dan acaranya berjalan lancar. Itu saja. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Oh, ada satu lagi nih. Jadi kita juga teman-teman bisa membagikan keseruan acaranya lewat Instagram @ayotelusuri, bisa di foto ataupun bisa di screenshot gitu ya, acaranya tag ke Ayo Telusuri. Dan juga kalau masih Ipe Instagramnya apa? Keadilan Visual. Keadilan visual. Sama Instagramnya Keadilan Visual. Nanti bisa ke sana ya buat rame-rame. Iya. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi teman-teman semua. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Ipe untuk memberikan materi. Silakan. Iya, oke. Terima kasih Mbak Mauren, terima kasih Telusuri, sebuah kehormatan bisa berada di tengah-tengah teman-teman, dapat kesempatan dari Telusuri untuk bergabung di acara yang emang keren dan saya tunggu-tunggu nih setiap tahunnya nih, akhirnya baru tahun ini dapat kesempatan untuk kolaborasi. Baik. Mas Ipe ini Semarang ya? Iya, betul Pak. Iya. Halo. Pernah WA-an. Oh iya Pak Iman. Oh iya. Halo. Ini memang banyak sahabat saya nih, teman-teman yang sering ikut pelatihan nih. Ada Mas Fatku, Snack Kupu ini, terus kemudian ada Mbak Vina. Saya ada lihat lagi siapa ya? Oh belum gabung semua.
Ya, nanti mungkin akan ada banyak teman-teman yang menyusul ya. Jadi persaudaraan kita ini emang bisa disatukan nih sekarang dengan digital seperti ini nih. Oke. Saya izin share sambil share sound. Oke. Sudah muncul ya teman-teman semuanya? Terlihat? Kelihatan? Kelihatan ya? Ya, sudah Mas Oh, Ipe. oke. Sorry. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia, salam kenal. Nama saya Adi IP, biasa dipanggil IP. Saya asli Semarang, lahir dan besar di Semarang, sempat menempuh pendidikan desain komunikasi visual di salah satu kampus di kota Semarang, beberapa kali mengikuti perlombaan khususnya di desain. Jadi memang basic saya adalah berada di desain, kemudian di sekitar 2017 saya mulai belajar apa itu yang namanya marketing, dan ternyata desain dan marketing itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. That's why kemudian pada sekitar tahun 2019 saya menciptakan satu coworking space ya. Kalau teman-teman Jawa Tengah ada yang tahu Heterospace, nah itu di mana tempat kami untuk mulai menginkubasi diri, menginkubasi teman-teman, dan akhirnya di tahun 2021 kami menciptakan yang namanya Katon Indonesia gitu, yang punya misi nanti saya ceritakan aja di bagian belakang. Oke, kita langsung masuk ke statement pertama saya. Ya, branding itu mahal dan nggak penting. Orang gila memang ya. Gitu. Belum slide satunya adalah branding itu mahal dan tidak penting. Kenapa? Branding itu mahal dan tidak penting untuk mereka yang tidak bisa menerima bahwa peradaban berjalan begitu cepat, menyisakan waktu yang begitu sempit. Yang kedua adalah untuk mereka yang tidak menyadari bahwa konsumen masa depan adalah generasi baru dengan pemikiran yang jauh berbeda. Ya. Dan saya suka mengambil satu statement yang udah sering kita dengar ya, satu-satunya yang kekal adalah perubahan. Jadi banyak sekali UMKM itu saya lihat ditakut-takutin ya Bapak Ibu. Oh nggak usah nge-branding lah, branding tuh mahal gitu ya. Terus oh branding ini nggak penting, saya jualan aja udah laku. Ngapain nggak usah ngapain kita melakukan branding gitu ya. Itu yang sering saya dengar dan yang sering saya lihat ya di beberapa pelatihan, di beberapa sesi. Kalau UMKM itu ya sudahlah, UMKM tuh nggak usah diajarin branding yang susah-susah, pokoknya mau jualan aja gitu. Tapi pernah nggak ada yang menyadari ya, bahwa hal-hal ini tumbuh dalam kurun waktu hanya 10 tahun. 10 tahun yang lalu, percaya nggak kalau kita itu bisa beli makanan yang nganterin orang lain? 10 tahun lalu, percaya nggak kalau bapak-bapak sekarang ini yang nyari alamat rumah pakai handphone, itu dikatakan bapak-bapak yang gaptek. Ya. Percaya nggak anak muda yang dulunya lebih rela jadi pegawai kantoran, ya, lebih rela jadi pegawai PNS, ya, sekarang lebih suka kerja di startup industry. Ya. Gambar nomor 2 yang tengah, percaya nggak kalau 10 tahun yang lalu kita melihat bahwa kedai-kedai kopi itu diisi oleh bapak-bapak tukang becak, bapak-bapak yang istirahat dari pekerjaan keras untuk ngopi gitu ya. Tapi sekarang coba kita lihat, coffee shop itu jumlahnya mungkin malah lebih banyak daripada konser band sekarang. Ya, apalagi di masa pandemi kayak gini. Ya, konser band nggak ada nih, tapi coffee shop tumbuh terus, mulai dari yang harganya 6 ribuan sampai harganya ada 50.000, 75.000. Itu baru yang kita lihat di sekitar kita gitu ya. Terus juga percaya nggak, 10 tahun yang lalu nggak ada yang namanya orang kenal sama Akarin dan teman-temannya.
nggak ada yang namanya selebgram, nggak ada yang namanya YouTuber, nggak ada yang namanya influencer, nggak ada yang namanya copywriter ya, terus apa namanya content creator and lain sebagainya gitu. Itu terjadi hanya dalam waktu 10 tahun saja, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya ya, kalau kita lihat apa namanya dua hal ini ya, saya ingat betul di bagian kanan ini ya, kita tahu keripik yang ada di supermarket, di minimarket ya, tapi juga hari ini juga masih ada yang bikin keripik dengan kemasan seperti di bagian kiri gitu ya. Dan ini yang sering terjadi dan sering kita lihat, oh yang kiri ini UMKM banget gitu ya kan, udahlah pokoknya disablon, plastiknya warnanya merah gitu ya. Yang kanan, wah sekarang udah pabrikan, terus apa namanya sudah ada di modern market dan lain sebagainya gitu. Nah, pada 2006 saya masih ingat betul waktu saya masih SMP sekitar 2006-2007, Bapak Ibu ya. Ada satu keripik yang level-levelan waktu itu ya kita sebut aja Maicih ya. Keripik Maicih ini tahun 2007 itu adalah keripik yang dijual dengan FOMO, fear of missing out. Fear of missing out ya. Artinya pelanggan dipaksa untuk ketakutan, untuk takut bahwa produk ini tuh akan segera habis. Pada waktu itu saya ingat betul bahwa Maicih menggunakan strategi kita hari ini jualan di jalan A, itu cuma lewat BBM waktu itu, atau lewat apa ya MSIT lah. MSIT itu sekarang anak-anak yang sekarang ini udah nggak pada kenal ya, tapi pada waktu itu ada yang namanya aplikasi MSIT. Nah, terus kemudian ada BBM juga gitu. Itu cuma kita dikabarin lewat BBM. Hari ini kita jualan di sini, hari itu kita jualan di situ. Di 2006, 2007 nggak ada yang tahu bahwa Maicih itu sekarang seperti ini. Dan Maicih one and only, kalau Bapak Ibu sebut, itu orang kenal. Pertanyaannya adalah ada brand lain nggak yang bisa setidaknya sejajar atau bisa kita ingat-ingat kayak si Maicih ini? Jawabannya susah. Kayak gitu. Jadi ada yang kekal untuk terus bertahan, tapi ada pula yang tumbuh mengikuti peradaban. Ya, banyak keripik yang masih seperti gambar di kiri sampai hari ini. Tapi ada juga yang tumbuh mengikuti peradaban. The hard truth ya, kenyataan pahitnya yang sering saya kadang bikin sakit hati karena saya sudah mulai menjadi mentor UMKM itu sejak tahun 2019 ketika saya pertama kali dilibatkan oleh salah satu dinas provinsi di Jawa Tengah. Saya melihat bahwa UMKM itu selalu ditempatkan di posisi yang menyakitkan gitu. Udahlah pokoknya UMKM itu jualan-jualan aja, nggak usahlah branding-brandingan, nggak nyampe lah mereka itu melakukan proses branding gitu. Branding tuh buat UMKM ketinggian, udahlah pokoknya suruh jualan-jualan aja gitu. Akhirnya apa yang terjadi? UMKM Indonesia ya gini-gini terus ini, kayak gitu. Sekarang kalau kita lihat nih, gambar yang saya temukan di salah satu tempat jualan di Semarang, jualan oleh-oleh, UMKM itu udah jelas tempatnya di bawah. Ya. Ya, ini kenapa sih kayak gini gitu? Mau sampai kapan gitu loh? Ya kan? Ini yang jadi keresahan ketika saya mau bicara tentang materi branding ini. Jadi ketika saya buat kelas kayak gini nih, saya nggak suka ngasih materi yang terlalu terlalu teoritis kayak gitu ya, tapi lebih ayo kita lihat bareng-bareng faktanya seperti apa. Dan faktanya teman-teman UMKM yang bungkusnya masih plastik dan hanya di stikerin seperti ini itu tempatnya ada di bawah. Sedangkan UMKM yang sudah mulai melakukan rebranding dengan kemasan yang lebih bagus dan sadar bahwa oke, saya perlu menarik konsumen dengan kemasan yang saya bikin, mulai menarik konsumen dengan dengan citra yang saya buat gitu. Maka fakta di lapangan pun ya ketika saya tanya ke Pramuniaga ya, Pramuniaga, Mbak ini emang yang bawah ini ada aturannya? Oh nggak ada Mas, kita taruh yang emang enak dilihat aja gitu. Ya, jadi bahkan toko pun memperlakukan UMKM itu dengan cukup menyakitkan gitu. Nah kenapa sih saya ikut sakit hati ya? Karena
pada waktu dari 2019 sampai sekarang gitu ya, saya betul-betul melihat realita mengajar dan mementorin branding UMKM itu, kalau Bapak Ibu yang ada tinggal di Bali, yang ada tinggal di Jakarta, yang ada tinggal di Bandung gitu ya, itu mungkin cukup aman ya. Tapi di daerah itu kadang-kadang satu produk itu bisa beberapa logo, padahal produknya sama gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas di bagian belakang. Tapi ini realita yang ada di lapangan. Nah, pertanyaannya adalah mau sampai kapan? Nah, sekarang ayo kita bilas muka, gosok gigi, dan evaluasi ya. Oke, sekarang kita coba rubah mindset kita menjadi mindset dari branding yang branding yang mahal dan nggak penting, jadi branding itu investasi yang sangat penting. Oke, kita mulai masuk ke materinya mulai sekarang. Yang pertama, sebelum kita masuk lebih jauh tentang apa itu branding bagi UMKM, kita mesti tahu fondasinya. Oke, for some reason, untuk beberapa alasan, materi ini akan terlihat terlalu tinggi. Tapi sekali lagi, kalau nggak ada yang ngasih tahu ini ke UMKM, lalu siapa lagi yang ngasih tahu? Kayak gitu. Jadi kami di Katon ya selalu mengajarkan kepada UMKM untuk jangan pernah minder, jangan pernah merasa rendah dibandingkan yang lain, jangan merasa gaptek, tapi merasalah untuk berani untuk belajar. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, marketing itu ada beberapa part ya. Jadi ada periklanan, ada promosi, ada publikasi, kemudian ada public relation atau relasi publik, dan juga ada sales. Periklanan itu apa sih? Periklanan itu ketika kita membayar sesuatu, kemudian hal yang kita sampaikan itu terpublish. Kemudian promosi ketika kita pasang flyer di muka publik, itu adalah promosi. Kemudian publikasi ketika kita mulai bercerita ke orang-orang. Kalau relasi publik lebih kepada kita bercerita kepada tokoh-tokoh. Dan yang menarik ya, ternyata sales itu juga part dari marketing. Ya, kalau banyak orang yang bilang bahwa oke, marketing akan menghasilkan dua, marketing akan menghasilkan sales dan marketing akan menghasilkan branding. Tapi secara nggak sadar sebenarnya ketika kita melakukan proses marketing itu beberapa di antaranya adalah kita sebenarnya sedang melakukan proses sales gitu, tinggal closing atau enggak kayak gitu. Nah, itu yang saya ambil dari Alan Pipp ya. Lalu kemudian nih ada yang namanya brand ya. Jadi ada marketing, ada brand. Di brand itu sendiri itu akan ada 3 Bapak Ibu. Ada brand identity, dan ada branding. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baru bikin logo, itu jangan bilang saya sudah punya branding. Bapak Ibu masih punya brand identity. Kalau Bapak Ibu baru punya nama, ya misalkan keripik Bu Susi, berarti Bapak Ibu baru punya brand. Nah, branding ini apa sih sebenarnya gitu? Branding buat UMKM itu apa sih gitu? Nah, kita akan bedah nanti satu-satu. Kalau menurut saya branding itu elemennya hanya sederhana aja gitu. Ada yang namanya ekuitas merek. Ya, jadi sebenarnya kita branding itu hanya mengejar ekuitas merek aja, nggak usah dipersulit gitu. Yang pertama ada kesadaran merek, ada kualitas merek, asosiasi merek, dan loyalitas merek, serta aset merek. Nanti kita akan bedah satu persatu. Oke. Next one. Ya. Sekarang kita latihan ya, Bapak Ibu. Silahkan bersiap untuk typing di kolom komentar. Saya ingin Bapak Ibu menilai dia ini siapa. Silahkan typing di kolom komentar ya. Dia ini siapa? Mungkin pekerjaannya apa ya? Magician. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier pesulap. Deddy Corbuzier podcast. Oke. Oke, Deddy Corbuzier lagi. Deddy Corbuzier public figure, entertainment. Oke. Sekarang saya coba tunjukkan gambar yang kedua. Nah, siapa sekarang? Oh, ada yang angkat tangan loh, mau berinteraksi langsung. Mbak Suci mau ngobrol? Oh, enggak, kayak kepencet ya. Oke, nih. Coba sekarang Bapak Ibu.
Ya, kalau tadi kan ada yang jawab Deddy Corbuzier, pesulap, podcast, dan everything. Sekarang coba yang kanan. Ya, Deddy Corbuzier lagi. Ada yang mulai jawab podcast, ada yang jawab Olahragawan, olahragawan, influencer, and everything. pernah kena COVID. Pernah kena COVID ya, temennya menteri, temennya apa namanya, tokoh-tokoh yang kuat-kuat ya kan, kayak gitu. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa sih kita bisa menilai Deddy Corbuzier tuh orangnya sama tapi beda, gitu ya? Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan ketika kita harus memecah antara marketing dan branding. Marketing is what you say, atau marketing adalah apa yang Anda katakan, ya. Branding adalah apa yang orang katakan. Kalau tadi ada yang menjawab di sebelah kiri adalah pesulap, it's because Dedi ngomong itu. Ya. Jadi dipahami ya, marketing adalah apa yang Anda katakan, branding adalah apa yang orang katakan. Jadi misalnya nih, ketika kita jualan produk, ketika kita cerita sama produk kita, oh produk kita ini terbaik, produk kita ini dari telur ayam yang kualitasnya luar biasa. Telur asin kita ini awet sekian hari. Tapi begitu nyampe ke konsumen, ya, wah barangnya kok nggak sesuai dengan apa yang dikatakan sama penjualnya ya. Wah berarti ini nipu nih. Berarti ini penjual yang nggak benar nih. Nah maka muncullah branding. Maka terbrandinglah telur Bapak Ibu, ya telur Bapak Ibu ya, bukan telur Bapak-bapak, itu beda ya. Telur Bapak Ibu yang di brandingnya jelek, ya karena yang menilai siapa? Menilai orang lain. Gitu ya. Jadi ketika kita bikin logo, ketika kita bikin kemasan, ketika kita bikin sesuatu, janganlah kemudian kita terbutakan dengan oke, bahwa kita sekarang sudah punya branding. Belum selesai. Dan itu baru dimulai. Ya. Jadi ketika kita melakukan proses marketing, maka kita akan menghasilkan branding. Maka good marketing, good product, and good branding itu akan bikin branding kita sustain. Seperti itu. Oke, ini ada yang absen ternyata. Saya kira komen lagi. Siap Pak Sulaiman. Kita lanjut ya. Oke, sekarang. Nah, kita mau bahas dulu ya, kita iris dulu tipis-tipis ya. Apa itu marketing ya? Marketing adalah rencana. Sesederhananya Bapak Ibu ya, dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, tingkat persaingan ya. Itu kalau di paling rendah itu marketing sama dengan selling. Tingkat persaingannya masih rendah. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat pergi ke nasi kucing, ke angkringan, kalau di daerah lain saya kurang tahu apa namanya, sering banget lihat nasi kucing yang tidak dibungkus ya, tidak di branding gitu ya. Sering lihat emping, peyek, kemudian kacang-kacangan yang hanya digoreng. Itu tingkat persaingan marketingnya memang masih rendah. Pokoknya saya bikin, kemudian taruh di tempat warung-warungan gitu ya, terus kemudian berharap ada yang beli. Terus kita naik ke berikutnya, marketing adalah 4P ya. Jadi tingkat persaingan mulai meningkat, orientasi adalah kepada produk, price, place, and promotion. Dan terakhir, persaingan-persaingan marketing yang lebih besar adalah tentang strategic business concept. Biasanya yang paling kanan ini adalah terjadi ketika perusahaannya sudah mulai perusahaan yang pabrikan, kemudian omsetnya yang sudah ratusan juta, yang sudah miliaran, itu biasanya tingkat persaingannya akan lebih tinggi. Udah nggak lagi ngomongin produk, tapi ngomongin trust, ngomongin marketingnya itu udah marketing yang lebih ke psychological marketing daripada kita ngomongin fungsional. Kalau fungsional itu hanya ngomongin enak, murah, isinya banyak. Tapi kalau psychological itu lebih ke kalau kamu pakai produkku, kamu akan terasa lebih keren gitu. Nggak langsung dirasakan dari produknya, tapi dari feel-nya. Itu ke persaingan yang lebih tinggi. Dan UMKM, ya Bapak Ibu, tempatnya itu ada di tengah-tengah antara marketing and selling and marketing 4P. Oke, gitu. Jadi UMKM masih ada yang berpikir bahwa marketing adalah selling, lalu ada yang sudah mulai berpikir marketing itu adalah 4P. Nanti kita akan coba gimana sih caranya supaya UMKM ini naik ke 4P atau setidaknya setelah 4P gitu.
Nah, tapi sebelum ke sana, mari kita bersama-sama Bapak Ibu untuk mengevaluasi diri ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, cuci muka, gosok gigi, dan evaluasi gitu. Nah, kita perlu bertanya dulu, produk-produk yang kita jual atau servis-servis yang kita tawarkan itu sudah memenuhi elemen 4P belum? Kita sudah mempertimbangkan 4P belum? Contohnya, kita bedah satu-satu ya, produk ya. Jadi mulailah semuanya, memang ya, kalau di dalam jualan itu selalu yang pertama itu adalah tentang produk dulu, produk development dulu. Jadi saran saya adalah ketika Bapak Ibu punya produk itu jangan hindari kritik ya. Karena again kita jualan ya, kita punya produk itu dijual untuk bukan kita beli sendiri ya, tapi untuk dibeli orang-orang ya. Jadi kalau orang-orang ngomong apa, please dengerin. Ya, jadi orang-orang Mas kurang asin, oke kita develop lagi. Mas kurang manis, oke kita develop lagi. Ya kalau memang nurutin omongan pelanggan tuh kadang-kadang ya capek juga ya. Tapi again, tanpa pelanggan produk kita nggak akan ada yang beli. That's it. Nah ini nanti boleh di-share, silahkan Bapak Ibu bertanya kepada dirinya sendiri dan menjawab kira-kira apa saja yang sudah masuk di dalam elemen produk. Yang berikutnya adalah price. Nah, price ini menarik Bapak Ibu. Nanti saya akan ada kasus di study case di bagian belakang, tapi saya akan cerita sedikit ya. Jadi harga ini merupakan salah satu hal yang sensitif dalam sebuah bisnis. Umumnya konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan Anda dengan kompetitor, termasuk juga di kasus rebranding. Banyak juga Bapak Ibu yang saya temui ketika saya masuk ke desa-desa untuk melakukan rebranding, masuk ke rumah-rumah penduduk untuk karena mereka nggak punya hall untuk pelatihan rebranding. Mereka cerita bahwa takut nih saya rebranding, takut harganya jadi mahal, kemudian takut nanti nggak ada yang beli dan lain sebagainya gitu. Padahal ya Bapak Ibu, setiap produk, setiap kemasan itu pasti ada pasarnya ya. Pasar di online shop, pasar di pasar tradisional, pasar di minimarket tentunya harganya akan beda-beda. Nanti kita akan bahas di belakang. Oke, ini saya juga sudah sertakan, nanti Bapak Ibu silahkan mengambil pertanyaan dan mengevaluasi dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah place ya. Place ini terkait etalase, terkait bagaimana panjenengan atau Bapak Ibu semuanya ini menempatkan produknya, apakah produknya itu di etalase online ataukah di pasar ataukah di tempat yang lain. Tentunya ini akan mempengaruhi cara pandang market untuk membeli produk kita. Kalau produk kita cuman di display, nggak diopeni gitu ya ibaratnya ya, maka ya pelanggan ya mungkin akan ogah-ogahan untuk beli. Nah ini juga ada pertanyaan, nanti silahkan Bapak Ibu review untuk evaluasi diri sendiri. Dan yang terakhir adalah promotion ya. Ini promotion ini hiruk pikuknya ini gara-gara adanya marketplace ya. Itu marketplace itu kadang agak kurang ajar. Diskon 90% maksimal 10.000 kan kurang ajar ya. Dulu nggak ada tuh istilah itu ya. Diskon 90% ya di 90% aja gitu. Kalau sekarang nih kita nggak nulis 90% yang gede ya, tapi maksimum 10.000. Sah-sah aja gitu loh. Itu nggak melanggar hukum juga. Jadi Bapak Ibu mulailah coba untuk berpikir bagaimana mempromosikan produknya itu dengan cara yang menarik, meskipun kadang-kadang konsumennya juga agak-agak kesel ya kalau diskon 90% tapi ternyata 10.000 doang gitu. Tapi ya itulah usaha kita untuk berpromosi gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan, nanti silahkan Bapak Ibu mengevaluasi. Harapannya ya nanti kalau sudah selama ini masih di sini, harapannya nanti setelah mengenal 4P, setelah mempertimbangkan 4P, nanti bisa naik ke level di antara marketing 4P dan marketing strategic business concept. Oke, berikutnya adalah apa itu branding. Saya agak percepat aja karena udah jam 4 ya. Branding adalah kegiatan marketing ya. Ini ya tadi ya kita lihat di awal ya. Deddy Corbuzier tuh nggak mungkin sekarang ini dinilai sebagai public figure, podcast dan temannya orang-orang gede kalau dia nggak memarketingkan dirinya terus-menerus gitu. Dia nggak akan jadi seperti ini kalau tiap hari dia nggak bikin podcast gitu. Tiap hari dia nggak olahraga, mungkin nggak akan jadi seperti ini gitu.
Jadi artinya branding adalah kegiatan marketing terus-menerus untuk memperkuat brand Anda, ya. Jadi perlu diingat, kita tadi sudah bahas di depan bahwa brand identity, dan juga branding itu adalah 3 hal yang berbeda. Jadi branding itu dicapai dengan marketing untuk memperkuat brand Anda, seperti itu. Oke, kita sudah mulai mengerucut nih ke arah apa itu yang namanya branding, ya. Jadi kalau ngomongin branding UMKM itu kalau dibandingkan brand yang Bapak Ibu lihat di layar ini, memang tidak apple to apple, mungkin antara langit dan bumi. Tapi justru karena tidak pernah saya lihat ada brand UMKM yang dipampang seperti ini, ya ini kan agak menyedihkan ya. Maksudnya misalkan nih Indonesia bikin top brand UMKM gitu ya, pernah nggak? Nggak ada. Top brand UMKM 2021 nggak ada. Semua brand-brand gede yang yang ditampilkan gitu. Pertanyaannya adalah kok bisa sih gitu? Mau sampai kapan sih kayak gini? Saya berharap satu hari nanti mungkin dari Marketplace, mungkin dari kementerian atau bahkan telusuri nih nanti top brand UMKM 2021 nih, hasil kolaborasi telusuri sama Katon, amin misalnya, ya kan? Kayak gitu. Nah, banyaknya brand ini ya, kita kenal ada yang namanya persaingan bisnis ya. Ada Adidas lawan Nike, ada Coca-Cola lawan Pepsi, ada Google lawan dulu musuhnya Yahoo ya, sekarang udah jadi Facebook gitu ya. Ada McDonald lawan KFC, terus kemudian ya terbaru ada Netflix, Disney dan lain sebagainya. Hal-hal yang kita tidak bayangkan kalau dulu itu kita harus nonton film, ngopi DVD, ngopi CD ya kan. Sekarang nih dari handphone cuman bayar 60 sampai 170.000 udah bisa nonton Netflix, kecuali anak Twitter ya. Anak Twitter kan Netflixnya kakak 10 ribuan gitu ya. Udah ini pada ketawa semua nih anak kantor nih ya. Netflixnya kakak 10 ribuan gitu. Sekarang udah bisa nonton film, bahkan film-film yang nggak muncul di bioskop pun dirilis di Netflix dan juga Disney gitu. Jadi artinya adalah brand-brand besar pun itu melakukan proses penguatan brand ekuitas ini, atau yang setelah akan kita bahas setelah ini, untuk membedakan persaingan antara satu part dengan part lainnya gitu. Nah, untuk apa sih gitu ya? Itu untuk lagi-lagi memenangkan hati pelanggan ya. Jadi kalau tadi levelnya baru 4P ya, kita baru ngomongin promosi, baru ngomongin price, ngomongin place, kemudian ngomongin produk. Brand-brand yang lebih besar itu sudah mulai ngomongin brand equity. Nah, brand equity itu apa? Itu kita bahas setelah ini. Wah, ada yang mengamin, amin, amin. Ya, Medan hadir. Ya. Oke, sekarang kita bahas ekuitas merek. Jadi apa sih ekuitas merek gitu ya? Jadi brand equity atau ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya yang menambah. Nah ini, menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Contoh paling gampang adalah ketika kita punya kopi ya. Kebetulan nih anak-anak baru beli, ini ada satu kopi ya. Kalau ini kopinya saya tuang ke gelas, mungkin dijual nggak ada yang laku dan nggak ada yang mau gitu ya. Tapi ketika saya punya kopi dengan label seperti ini, kalau mulai dari Starbucks, kopi kenangan dan lain sebagainya, mungkin itu harganya akan jadi berbeda-beda. Nah, itulah ekuitas merek ya. Jadi aset atau liabilitas, aset itu yang sekarang kita punya. Kalau liabilitas itu satu hal yang nanti akan kita hasilkan di kemudian hari. Itu bisa menambah atau mengurangi nilai yang diberikan suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan gitu ya. Jadi sesimpel mikirnya, kita sederhanakan aja. Ekuitas merek adalah hal-hal yang menambah atau mengurangi nilai dari sebuah produk atau jasa. Kayak gitu. Oke, next. Jadi sebenarnya apa sih ekuitas merek itu? Kita perdalam lagi. Kekuatan suatu brand yang dapat menambah atau mengurangi nilai dari brand itu sendiri yang dapat diketahui dari respon konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual. Ya, ini sama nih. Kalau Bapak Ibu pernah lihat banyak YouTuber yang review air putih gitu ya. Air putih mah susu, air mineral ya. Review air mineral. Saya sih yang belum pernah ngeliat sih review nasi kucing sih. Nasi kucing itu belum ada gitu ya. Jadi nanti pertanyaannya adalah ini air mineral brand mana nih? Atau ini
air soda brand mana nih? Nah, itu ketika brandnya kita hilangkan, kita jadi bingung, kita jadi bias. Nah, kemudian ekuitas merek lah yang bisa menentukan persepsi dari konsumen-konsumen yang ada di lapangan gitu. Jadi bisa jadi orang nggak minum Starbucks karena Starbucks itu terlalu mahal gitu, tapi ketika labelnya dicopot, terus Starbucks-nya dipindah ke warung kopi juga orang nggak tahu bahwa ini adalah Starbucks. Jadi yang menentukan ya si ekuitas merek ini. Kalau kita ngomong branding itu melihatnya dari mana. Nah, Bapak Ibu, ekuitas merek itu ada yang bilang 4 ya, ada juga yang bilang 5. Tapi dari buku yang saya baca, buku dari Aker, judulnya Aker on Branding, dia menentukan ada 4 pilar utama dan ada satu yang namanya tambahan ya. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah kesadaran merek atau brand awareness. Ya, sering kita dengar ya, saya pakai bahasa Indonesia aja biar nanti nggak susah ngingetnya. Adalah kemampuan konsumen untuk mengingat suatu brand yang menjadikannya berbeda bila dibandingkan dengan brand lainnya. Aduh, ini karena nasional ya, jadi saya contohnya agak ini nih, agak terlalu spesifik ke Jawa Tengah nih. Nanti tapi akan kita lihat ya. Jadi di Jawa Tengah Bapak Ibu ada air mineral yang warnanya pink ya. Mungkin bagi yang belum pernah lihat nanti kita akan bahas di study case kenapa sih saya selalu menggunakan contoh ini karena saya kenal brandnya gitu ya. Itu ada yang namanya di Jawa Tengah brand air mineral Pelangi. Ini nggak promosi ya, tapi memang contohnya bagus gitu. Terus yang berdua adalah brand Yang kelola quality. karton itu. Adalah brand quality ya. Persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Contohnya adalah brand smartphone iPhone adalah brand yang nggak pernah kena virus, dipakai anak-anak muda, terus kemudian user interface-nya gampang, ekosistemnya bagus. Nah, ini dia ngomongin brand quality. Ya, kalau tadi kita diingatkan dari warna-warna, dari bentuk-bentuk, itu brand awareness. Yang kedua ada brand quality. Sekarang yang ketiga, asosiasi merek ya atau brand association. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah produk, asosiasi ini tidak hanya eksis namun juga memiliki suatu kekuatan. Contohnya adalah Komeng dan Valentino Rossi. Ada yang bisa tahu brand yang diwakili oleh Komeng dan Valentino Rossi? Yamaha, betul sekali. Saya jawab Pak Iman ya. Pak Iman, Pelangi ada di Jawa Tengah dan DIY Bapak. Nanti kita lihat ya di belakang. Gitu, Yamaha. Betul sekali Mas Snack Kupu. Ini supporter saya nih. Ini kan saya ini kayak klub sepak bola ini. Ada supporternya ya. Yamaha. Ini kalau dibuat tebak-tebakan nih, brand-brand apa yang kuat banget ini? Yamaha, Yamaha kuasa gitu. Kalau di kantor nih ketawa adalah joke saya, SOP-nya harus ketawa gitu. Ya. Ya. Oke. Ini biar nggak tegang ya. Jadi kalau kita sekolah ini kan mesti santai gitu loh, mesti happy biar pikirannya masuk gitu. Jadi jangan diketawain loh ya. Oke. Aduh astaga. Ya. Oke, next. Emang belajar branding nih seru-seru begini nih, Bapak Ibu ya. Oke. Brand apa yang pasrah? Ya sudah katanya. Oke, ini saya catat di list ini ya, Pak, di list tebak-tebakan saya ya besok buat anak-anak kantor ya. Oke. Kita lanjut ya, nanti nggak selesai-selesai malah jadinya guyon. Oke, yang berikutnya adalah brand loyalty atau loyalitas merek, ukuran kesetiaan seorang pelanggan pada sebuah merek. Nah, ini yang lagi-lagi dilakukan oleh Apple ya. Jadi demi sebuah eksistensi, saya rela beli iPhone bekas. Itulah kenapa iPhone bekas tuh harganya masih nggak masuk akal ya. Kalau itu ditukar sama Android, kok ya udah bisa beli Android yang udah di middle up gitu ya. Masa beli Apple bekas, iPhone bekas yang X atau yang iPhone XR gitu-gitu ya, itu harganya masih 7 jutaan, 8 jutaan. Itu kalau buat beli Samsung ya udah dapat bagus gitu. Tapi again, orang-orang yang sudah menjadi loyalis brand ya, menjadi loyalis brand itu sudah nggak mikir hal-hal seperti itu. Dan akhirnya adalah aset merek ya. Jadi
Aset merek itu contohnya lebih ke hal-hal yang nggak kelihatan. Misalkan kita ngomongin partnership, kita ngomongin trademark, dan lain-lain. Contohnya nih, oh gara-gara telusuri, saya kerja bareng telusuri, terus apa namanya, saya jadi kebuka pintu rezeki yang lain, terus semuanya jadi lebih mudah. Nah, itu adalah brand assets ya. Jadi brand assets ini sebuah branding yang tidak kelihatan, tapi sebenarnya ada. Misalnya saya main ke satu tempat ketemu Pak Iman nih, wah Pak Iman nih kelihatannya cah kono banget gitu, jadi semuanya jadi mudah. Kenal Pak Iman nggak? Ya kenal gitu. Ya saya anak buahnya Pak Iman misalnya gitu. Nanti semuanya jadi mudah. Nah hal-hal itu tuh aset merek gitu. Jadi brand asset yang yang tidak kelihatan namun ada. Nah Aker menempatkan 4 poin utama di sebelah kiri ini dan 1 poin tambahan di sebelah kanan sebagai nilai dari sebuah merek. Jadi kalau Bapak Ibu masih bertanya, oh produk apa namanya produk saya tuh belum memenuhi 5 elemen ini, nah itu berarti perlu dilakukan upaya-upaya untuk melakukan proses branding. Nah ini saya percepat aja, jadi ada 5 tingkatan, ada dari unaware branding, ada brand recognition, ada brand recall, dan brand top of mind, lalu ada brand dominan. Nah, kebanyakan bicara hanya sampai ke top of mind, tapi saya punya pemikiran lain bahwa di atas top of mind itu ada brand dominan. Contohnya brand top of mind itu adalah merek pompa air ya. Pompa air itu di top of mind orang Semarang, orang Jawa ya. Saya nggak tahu kalau di tempat lain. Kalau beli pompa air itu beli sanyo. Ya, lalu saya mau beli sanyo gitu, itu top of mind. Secara nggak sadar kita sebut, tapi belum tentu sanyo itu menguasai market. Kalau sudah menguasai market dan sudah top of mind pula, itu namanya dominan. Contohnya Aqua. Kita mau beli air mineral, kita bilang Pak mau beli Aqua, padahal mungkin yang datang merek lain gitu. Nah kebetulan juga Aqua secara dominan menguasai market gitu. Jadi Aqua sudah di atas dari brand top of mind. Nah, kalau panjenengan brandnya masih di unaware, masih di brand recognition, dan juga di brand recall, ini perlu ada upaya-upaya marketing yang perlu ditingkatkan lagi. Oke, 4 elemen kesadaran merek perlu kita pertanyakan, nanti dibaca saja. Ada recall, ada recognition, ada purchase, dan juga ada consumption. Saya lanjut. Nah, ini kita ketemu lagi nih dengan halaman ini. Sekarang pertanyaannya saya ganti ya, Bapak Ibu. Tadi kan sudah saya lihatin seolah-olah brand yang sebelah kiri ini brand yang nggak mau ngikutin zaman gitu ya. Saya framing, saya marketingkan gitu ya. Saya marketingkan brand yang sebelah kiri ini nggak ngikutin zaman. Sekarang saya mau kasih kesempatan untuk Bapak Ibu memilih. Bapak Ibu kalau disuruh memilih, pilih kiri atau pilih kanan? Silahkan. Pilih kiri atau pilih kanan? Kiri itu yang keripik singkong ada tulisannya balado, yang kanan ini maici. Ayo, kanan. Oke, kanan bagusan. Oke. Kiri lebih murah, maunya kanan. Kanan. Oke. Terus kanan. Oke. Good. Oke, kita lanjut ya. Sekarang saya coba tunjukkan image kedua. Pilih kiri atau kanan, 1, 2, 3. Ayo. Pilih kiri atau kanan? Ya kan? Kanan. Jawabannya masih ada yang kanan. Kanan lebih bagus, kanan lebih menggiurkan. Kalau beliin yang kanan, beli sendiri, kiri, kanan. Jangan ada yang jawab kanan kiri, oke loh ya, ini pilihan loh ya. Nanti tak setrap ini ya. Ya, jadi ini menarik Bapak Ibu. Ini sebenarnya kita sedang melakukan psychological test ya. Sadar nggak kalau sebenarnya proses penentuan ini berdasarkan 4P? Saya kasih contoh kasus. Kalau seandainya brand yang sebelah kiri saya taruh di supermarket, brand yang sebelah kanan saya taruh di pasar tradisional. Kira-kira laku nggak? Brand yang sebelah kiri masuk ke supermarket, brand yang sebelah kanan masuk ke pasar tradisional. Enggak. Good. Nah, berarti Bapak Ibu udah ngerti nih.
mana marketing, mana branding, mana 4P. Wah, selamat Mbak Mauren, nanti tolong murid-murid saya dikasih nilai A semua ya. Tolong ya, ini udah pinter-pinter semua nih. Harusnya sebaliknya. Betul. Betul banget. Jadi ini juga secara nggak langsung saya pingin bilang ke Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sekarang ini mau tetap punya brand produk yang seperti sebelah kiri, it's okay. It's okay. Ya. Tapi kalau mau ke yang sebelah kanan dan berpikir, oh konsumen saya 10 tahun lagi, itu lebih suka seperti yang sebelah kanan. Oh Maici 10 tahun yang lalu, itu bungkusnya masih yang ada di sebelah kiri. Tapi sekarang Maici bungkusnya ada di sebelah kanan. Ya. Jadi apa yang Bapak Ibu investasikan di branding, apa yang Bapak Ibu investasikan di marketing, ya itu bukan buat sekarang, tapi buat besok. Kayak gitu. Nah, syukur-syukur kalau ada yang setelah rebranding, ya nanti ada teman-teman di Katon yang setelah rebranding, alhamdulillah penjualannya meningkat, tapi saya nggak mau memamerkan atau bicara lebih banyak, tapi kita bicara logikanya, gitu. Kita bicara kenyataannya. Kalau ada salah, kan ada ketakutan nih, oh saya takut rebranding nanti pelanggan saya kabur, oh saya takut rebranding nanti produk saya jadi kelihatan mahal gitu. Jawabannya adalah enggak juga. Kalau tetap Bapak Ibu produk jualan yang kiri, it's okay, nggak ada yang marah, nggak ada yang salah. Kalau jualannya di pasar tradisional, kenapa enggak? Nah, ini malah ada yang ngasih jalan tengah nih, transparan tapi dengan desain lebih modern, mungkin sangat menarik. Bisa jadi. Atau kita mau masuk ke pasar yang lebih premium, which is itu yang sebelah kanan. Jadi branding, marketing sekarang jangan takut lagi. Intinya belajar 4P, nanti deck ini silahkan dibagi, presentasi ini silahkan dipelajarin, terus kita belajar marketing, kita belajar branding. Seperti itu. Nah, terus pertanyaannya kan ini IP ini ngomong doang nih, ngecap nih ya. Terus mana sih P yang kamu mau tunjukin gitu kan, sebenarnya caranya gimana sih P gitu ya. Pertama ya, saya mau langsung ngomongin kalau tadi ini start with why-nya ya, sekarang ini kita ngomong how-nya ya. Kita ngomong how-nya. Pelanggan masa depan itu membutuhkan reason to believe, ya, RTB namanya istilahnya. Bu Mara udah nggak takut rebranding. Oh Bu Mara udah datang. Halo Bu Mara, apa kabar? Sehat? Ya, reason to believe, ya. Jadi hal-hal apa yang bikin konsumen itu percaya dengan produk kita. Nah saya ketemu nih waktu belajar di Jakarta sama guru saya ya. Guru saya yang selama ini tidak pernah berkabar dan semoga masih sehat nih, murid-muridnya juga beberapa ada di sini. Saya dikasih tahu yang namanya start with why. Jadi why itu ada purpose ya, ada delivery dan kemudian what-nya adalah result. Terdiri dari why, how, and what. Nah sekarang kita akan uji lagi nih, kita akan uji lagi. Ya. Wah ini yang ikut 41 terus, alhamdulillah nggak bosen ikut kelasnya IP gitu ya. Oke, sekarang kita uji ya. Saya asumsikan Bapak Ibu semuanya yang ada di sesi siang ini adalah orang yang sudah punya produk atau jasa. Statement pertama adalah hampir seluruh orang di ruangan atau di kelas ini tahu apa yang sedang dijual. Ya, jelas ya. Bapak Ibu jualan apa? Oh, bisa jawab, jualan keripik, jualan kain, jualan pernak-pernik, jualan sambal, dan lain sebagainya. Beberapa tahu, gimana Bu jualannya? Oh ya, saya jualannya online. Terus kemudian saya jualannya titip ke toko, saya jualannya titip ke retailer gitu ya, ke distributor dan lain sebagainya. Tahu, bisa jawab. Namun, hanya sedikit yang paham, ngerti, dan memiliki alasan mengapa jualan barang tersebut. Seringnya ketika saya tanya, Bapak Ibu jualan ini kenapa? Ya. Oh iya Mas, buat tambah-tambah uang di dapur gitu. Ya. Tahu nggak bahwa sebenarnya jawaban itu adalah jawaban yang kurang tepat. Karena apa? Yang dimaksud mengapa adalah bukan perkara finansial. Karena finansial akan menjadi hasil bisnis, ya.
Jadi Bapak Ibu untung, Bapak Ibu rugi, Bapak Ibu butuh tambahan uang, itu adalah hasilnya, bukan kenapanya. Nah, UMKM Indonesia banyak sekali yang tidak punya reason to believe, yang tidak punya alasan kenapa saya jualan barang ini. Kayak gitu. Sekarang kita akan coba bedah ya dengan contoh ya. Kita akan bedah metode ini dengan contoh. Saya punya satu produk yang semua orang Indonesia ini suka ya. Pada contoh kasus sambal misalnya ya. Mayoritas pebisnis itu menjual yang lebih pedas, lebih enak, lebih mantap, atau tanpa bahan pengawet. Seperti itu ya. Tapi nggak pernah ada yang menganalisis atau berpikir bahwa konsumen Indonesia itu cenderung merasa kurang lengkap jika makan tanpa sambal. Ini kasusnya sama kayak kerupuk. Kerupuk itu kalau orang Indonesia nggak makan pakai kerupuk, nggak makan pakai sambal itu katanya nasi dan lauknya itu kurang enak. Gitu. Nah, jika kita komunikasikan mulai dari what dulu ya, kita mulai dari result-nya dulu, maka hasilnya akan seperti ini. Sambal super pedas dengan rasa rumahan, berbahan alami tanpa bahan pengawet. Oke. Kita sekarang ngomongin delivery. Kemasannya menarik dan dapat menjaga kualitasnya. Lalu ditanya, mau beli nggak? Saya coba lihat brand lain dulu ya, yang lebih murah mungkin. Nah, saya coba lihat brand lain dulu ya, yang sudah punya merek misalkan. That's it. Ya. Tapi, nah ini sekarang kita coba aplikasikan ya. Setelah kita punya start with what ya, kita punya start with what, kemudian kita coba aplikasikan ke desain. Karena ini kita lagi ngomongin branding ya, kita aplikasikan ke desain. Sambal super pedas dengan rasa rumahan, berbahan alami, tanpa bahan pengawet. Kemasannya menarik dan dapat menjaga kualitasnya. Hasilnya ya sambal pedasnya di sini mereknya digede-gedein. Bener apa bener, ya kan? Biasanya nih orang nih langsung gedein merek dulu nih. Padahal mereknya orang juga nggak kenal gitu. Nah, itu kalau mulai start with what ya. Sekarang kita akan memasuki cara proses berpikir yang benar dan mengubah komunikasi kita, mengubah komunikasi marketing kita mulai dari start with why. Ya, kita ngomongin purpose dulu. Karena hidangan terasa kurang lengkap tanpa adanya sambal. Yang pertama ya. Kemudian delivery-nya adalah sambal dengan rasa rumahan, berbahan alami tanpa bahan pengawet. Hasilnya, kemasannya menarik dan dapat menjaga kualitasnya. Tertarik membeli? Oh ya, saya butuh teman, kayak gitu ya. Nah, akhirnya desainnya itu akan beda dari yang kita lihat sebelumnya. Karena apa? Kita punya reason to believe sekarang. Kita punya alasan untuk mempromosikan produk kita, untuk menjual produk kita, dan konsumen punya alasan untuk membeli produk kita. Ya, kalau tadi kita lihat hanya sambal kencar, ya mereknya ini gede-gedean gitu ya. Kalau kita sekarang lihat sambal kencar, teman makan paling pedas. Paling ngegas gitu ya. Karena pedas dan ngegas ini jadi udah langsung satu asosiasi gitu. Karena udah jelas nih, paling ngegas gitu, paling pedas gitu. Nah, ini yang membedakan kalau kita komunikasi, nggak ada GoFood yang mendekat ya. Kalau kita komunikasi melalui what, ya kita hanya akan berfokus pada diri kita sendiri gitu. Kita jadi ego ya. Tapi kalau kita berkomunikasi dari why, kita akan menyamakan tingkat kepercayaan antara penjual dengan pembeli itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi akhirnya kalau disuruh milih seperti ini ya saya akan pilih satu hal yang lebih menarik. Oke, ya. Nah, ini mungkin tadi gambarnya bisa dibikin seperti ini karena udah jelas. Kalau hanya sambal kencar jadi bingung nih. Kita mau memvisualkan gambarnya seperti apa gitu. Nah, itu karena kita nggak mulai dari start with why. Lalu next, ini saya sebenarnya ada beberapa video. Waktu saya masih banyak atau enggak ya, Mbak? Atau udah habis dari tadi ya? I'm so sorry. Kenapa, Mbak?
topiknya menarik soal ini. Oh gitu ya. Oke, jadi sampai Mbak Daisa ya, boleh nanti Mbak Daisa. Enggak. Oke, Bapak 10 Ibu. menit lagi kira-kira. Ini saya akan nonton video. Oh ini lanjut, wah digas terus. Ini lanjut nggak nih? Ini tergantung peserta loh. Ini saya wejian. Oke, mungkin saya lanjut aja ya. Saya kan orangnya ngeyel. Oke, Bapak Ibu, saya minta menganalisis beberapa video iklan ini nanti kemudian menyimpulkan ya. Oke, yang pertama adalah iklan dari satu produk. Suaranya masuk? Masuk ya? Oke. Oke. Oh no. Oke, ini video pertama. Sekarang kita masuk ke video kedua. Saya percepat aja. Oke, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, saya mau kasih challenge lagi ya. Silahkan tulis di kolom komentar yang ditargetkan dari iklan ini, apakah satu, kesehatan dan kebersihan, kebersihannya tuh di iklan pertama ya, dan kesehatan tuh di iklan kedua, atau kebiasaan yang mau ditargetkan. Ayo coba, kebiasaan. Oke, good. Jadi ya, ketika kita tahu nih, sekali lagi, nah habit atau kebiasaan. Nah, ketika kita meriset, ketika kita tahu why-nya ya, ketika kita tahu purpose-nya ya, kebersihan dan kesehatan yang kita targetkan itu akan berbeda perlakuannya ketika kita menargetkan habit-nya. Contohnya kalau kita hanya ngomongin kesehatan, ya udah tadi eskalatornya dimatiin juga udah jadi tangga gitu kan. Tapi kalau di taman juga sama juga gitu. Kita kalau ngomongin hanya kebersihan tinggal telepon dinas kebersihan urusan selesai gitu. Tapi kalau kebiasaan itu ada cara yang menarik gitu. Nah, saya hanya akan membahas itu aja nanti karena akan ada pertanyaan selanjutnya.
Oke, yang berikutnya ini saya ada iklan, tapi akan saya skip aja karena iklan ini cukup panjang. Nanti Bapak Ibu bisa nonton sendiri di YouTube atau di slide saya karena slide saya ini online, jadi tinggal nanti linknya dibagi aja. Oke. Nah, ini ceritanya saya ceritain aja ya. Di Inggris itu ada pesepeda-pesepeda yang setiap tahunnya itu sering tertabrak mobil. Kayak gitu ya. Nah, akhirnya beberapa penemu itu bersimpati dengan itu, lalu menciptakanlah sebuah penemuan yang mereka kasih namanya Life Paint. Life Paint is a unique spray different to other reflective products on the market. Nah, When jadi you ketika apply it to the disemprotin surface, ini, the reflective particles will stick together seolah-olah with a dia special nyala. adhesive, making the spray invisible by day, but light up at night in the glare of it. Pedestrians. It's about Nah, sharing the road. lalu It's di not bagian all akhir, about mereka bicycles. bicara. It's about cars. It's about pedestrians. It's about sharing the road with other users. So it's great that a car brand has got involved. Yes. Mereka bicara bahwa jalan itu bukan tentang sepeda, tapi tentang mobil, tentang pedestrian, tentang apa namanya orang lain yang menggunakan apa namanya jalan gitu ya. Dan adalah hal yang bagus ketika ada sebuah brand yang bergabung di dalam semangat ini gitu. Maka terciptalah si Volvo Life Paint ini gitu. Nah, saya nggak akan kasih review di sini, tapi saya akan tontonin Bapak Ibu satu iklan lagi, ya, satu iklan lagi sebelum terakhir nanti. Iklannya adalah iklan dari sebuah brand mobil di Indonesia. Daihatsu, sahabatku. Nah, oke. Sebelum saya tanya ngobrol tentang iklan ini, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu. Tadi ada yang sadar nggak? 3 iklan yang sebelum ini itu brandnya apa aja? Coba tulis di kolom komentar. Ada yang sadar nggak? Brandnya apa sebelum 3 iklan ini? Ayo, ingat nggak? Volvo, mobil, VW, yes. Mobil keripik. Ada yang jawab keripik. Oke, jawabannya adalah VW dan Volvo. Pertanyaannya nih, ngapain sih brand segede VW dan Volvo itu kok ngurusin pesepeda, kok ngurusin tempat sampah, kok ngurusin orang naik tangga, ngapain gitu? Ya kan? Nah, jawabannya adalah karena iklan-iklan yang barusan kita tonton tadi ya, itu terasa akan sangat buat sentris gitu. Hanya akan terasa, oh ini hanya fiturnya yang dijual hanya terlalu fungsional gitu. Nah ini Bapak Ibu mesti hati-hati ke depan ya. Cobalah bikin komunikasi-komunikasi yang sifatnya adalah psychological gitu ya, atau emotional benefit. Nah sebelum lebih lanjut dan kita nonton video terakhir, saya ada satu statement. Ini sebenarnya statement dari Simon Sinek. Saya kombinasikan sama Pak Subiakto karena kita sempat berdebat soal statement ini. Jadi people don't buy what you do, people buy what you make them feel. Nah ini menarik nih. Padahal harusnya people don't buy what you do, they buy why you do it gitu ya. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir benar juga gitu. Orang beli itu karena perasaannya, dan brand equity itu berperan banget di situ.
Jadi kalau UMKM nih udah mulai bisa menyentuh perasaan-perasaan dengan memperkuat marketing, memperkuat komunikasi, memperkuat branding seperti cara-cara yang sudah saya tunjukin di atas, ya nanti satu momen Bapak Ibu sudah lagi nggak hanya ngomongin UMKM itu isinya banyak, harganya lebih murah dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini barusan kita lihat Ayla ya, kita lihat lagi satu iklan. Ini semoga bisa selesai dalam 5 menit. Kita lihat dan rasakan perbandingan dengan iklan brand yang sama di video yang berikut ini. Ini aku, beda sama kamu, aku nggak asik. Beda sama kamu, dunia ini kejam sama aku. Beda sama kamu, aku tidak terlihat di dunia ini. Aku... Padahal bapakku paling asik satu klub bulat, ibuku paling asik satu supermarket. Mbak, supir, Kang Somai, semua asyik. Akhirnya aku dapat mobil pertamaku, Daihatsu Ayla. Datang diantar bidadari. Langsung jadi asyik sesuai selera mereka. Hidup jadi asyik, tengok kanan asyik, senyum asik, nggak asyik, pegang asik, klakson asik. Sekarang satu dunia jadi penuh perhatian. Termasuk dia. Tapi aku takut keluar mobil, takut jadi nggak asik. Dia ngajak keluar mobil, aku ogah. Dia keluar, dia maksa. Aku bertahan, tapi tenaganya kayak kuli. Aku pasrah. Dia kaget, aku juga habis lain mukanya. Dia senyum, aku pun. Dunia memang penuh kejutan. Hati mengalahkan semua. Percaya diriku bangkit, sebabnya Daihatsu Ayla. Asik. Iya, beda nggak rasanya dibanding yang tadi? Kalau ini nggak ada nih iklan ngomongin wah larinya kenceng gitu kan? Ini nggak ada istilah lampunya A B C D E, nggak ada. Dia cuma cerita ya, terus bikin orang ngerasa. Dan keselnya ya, dia sempat bilang dia kaget, aku kaget, habis lain mukanya gitu. Terus tenaganya kayak kuli. Berarti orang-orang yang pakai Ayla ini adalah orang-orang jelek yang pacarnya kayak kuli gitu ya. tapi ini jadi menarik gitu. Jadi menarik ketika sebuah iklan disajikan ya. Ini iklan punyanya Mas branding rokok hampir sama. Yes, betul karena rokok itu lebih susah, Pak. Nggak ada barang yang boleh diliatin. Makanya dia kreatif orangnya. Nah, di mobil ini adalah iklan buatan Mas Dimas C. Jadi Dimas C ini yang bikin, saya perlu mention karena saya ngelihat videonya ini sangat bagus, yang bikin iklan Ramayana, yang bikin iklan Indo Es Krim dan sebagainya. Jadi iklan-iklan yang dikomunikasikan dengan Start with Why itu rasanya akan sangat berbeda dengan iklan-iklan yang dikomunikasikan hanya dengan what gitu. Jadi perjalanan yang saya tunjukkan tadi ya, itu banyak mobil VW, Volvo itu sudah tidak mulai ngomong tentang fungsional lagi, tapi lebih mulai ngomong tentang emosional. Lihat Apple, mereka berkomunikasi, mereka komunikasinya selalu tidak, kalau ada produk tuh nggak pernah ngomongin yang namanya, oh RAM-nya segini, ya di beberapa kali kesempatan ada, RAM-nya segini, kameranya segini, tapi mereka cukup ngomong 5 kali faster than other smartphone kayak gitu. Jadi mereka sudah mulai menyentuh emotional benefit gitu. Oke, saya masuk ke contoh kedua. Jadi ini kita sampai contoh kedua aja. Nah, ini tadi nih, karena saya tadi udah singgung air mineral yang warnanya pink dan ini masyarakat Indonesia ternyata yang nonton ya. Jadi air mineral Pelangi ini adalah air mineral yang sudah menemani kami sejak tahun 2014 karena mereka adalah klien dari Katon ya, klien branding dari Katon. Dan ketika kita memegang ini pertama kali, Bapak Ibu tahu atau enggak, karena ini saya cerita ya, tapi jangan bilang sama siapa-siapa gitu. Pada waktu awal-awal didesain ya, dengan desain seperti ini Bapak Ibu, waktu itu saya masih kuliah, saya kena black campaign bahwa Pelangi itu adalah air yang support LGBT, bayangin. Ya, saya anak kuliah, nggak ngerti apa-apa, disuruh kerja di satu kantor, terus kemudian kantornya diisukan mendukung LGBT. Mampus nggak tuh, ya kan? Nah, karena apa? Kembali lagi, brandingnya nggak diperhatikan. Kenapa? Kita bahas. Namanya udah Pelangi, ya.
rainbow. Kedua, warnanya cetar, warna-warni, ada biru, kuning, dan pink. Siapa coba yang nggak mengasosiasikan ke hal-hal yang enggak? Dan ketika komunikasi, aduh mau nyeritain garis kuning sama garis biru ini gimana ceritainnya gitu. Terus mau ngomongin pinknya ini juga pink apa gitu kan, nggak jelas pada waktu itu. Dan memang serangan itu akhirnya datang kayak gitu. Ini ada, saya pernah lihat pelangi suguhan di room hotel. Oke. Nah, artinya apa? Tanpa tujuan yang jelas, marketing membingungkan pelanggan, bahkan menghasilkan asumsi. Kalau kata bapak saya tuh asumsi membunuhmu gitu. Nah, terus berikutnya ya. Nah, ini mah tipe nih, siapa nih? Nah, dengan tujuan yang jelas, ya udah ketahuan deh nggak seru. Ya, dengan tujuan yang jelas, marketing mempertajam persepsi pelanggan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ini warnanya pink ya, justru di rebranding pelangi yang baru itu nggak banyak desain, bayangin. Tapi straight to the point bahwa pinknya pelangi itu ngomongin love. Dan sejak hari itu nggak pernah lagi kita diasosiasikan dengan LGBT. Jadi artinya apa? Branding, brand equity itu sebegitu kuatnya merubah persepsi dari publik. Ya, artinya apa? UMKM sekarang oke, bolehlah desainnya kita masih di situ. Karena mungkin sarana belum ada. Kalau saya membandingkan kesedihannya tuh Bapak Ibu disuruh jualan online, disuruh tampil di panggung pertunjukan, tetapi Bapak Ibu tidak dibekali kemampuan untuk make up dan juga gimana cara jalan di catwalk dengan benar. That's ironic. Ya. Tapi ya itulah kenyataannya. Tapi setidaknya dengan kita belajar ini, kita jadi tahu apa sih yang kita mesti prepare selain kita go online, sebelum kita go online. Bikin branding yang benar dulu. Kayak gitu. Nah, kita next aja, saya akan skip bagian ini karena ini terlalu detail. Jadi ini saya cerita sedikit aja ya. Saya waktu membantu Pak Gubernur Jawa Tengah untuk membuat branding salah satu coworking space, dan brandingnya ini cukup kurang ajar karena saya bisa membuat branding gimana orang-orang dinas ini disambut sama anak-anak muda pakai sandal gitu. Gara-gara namanya heterospace dan infinity in diversity gitu. Tapi mungkin kita akan cerita di next session aja lah. Biar lebih mantap gitu. Nah ini saya mau tunjukin sedikit Bapak Ibu. Jadi dari tadi saya nggak cerita soal Katon. Nah ini sekalian nih jadikan study case-nya. Ini bukan jualan, bukan mau promosi, tapi kalau saya ngecap dari tadi nggak, ini IP ini udah ngelakuin apa sih gitu kan? Itu kan jadi lucu gitu ya. Nah kita sudah gerak sejak tahun 2019 untuk masuk memperbaiki branding, tidak hanya ke pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, tetapi juga bekerja sama dengan beberapa stakeholder, salah satunya kepala dinas dan juga gubernur untuk melakukan rebranding itu. Dan kita sadar gitu, Bapak Ibu, UMKM nih jangan main-main gitu. Karena beliau-beliau atau panjenengan semua ini adalah salah satu tonggak ekonomi gitu. 60% PDB loh disumbang oleh UMKM di tahun 2021 gitu, dan jumlahnya sekarang ada sekitar 65 juta gitu kan. Dan yang kita lihat tadi tempatnya di sini-sini terus gitu. Dan banyak kendala yang kita temui kayak harganya jadi mahal, terus kemudian rendahnya Bapak Ibu nggak ketemu desainer di Temanggung misalkan, di Karanganyar nggak ketemu desainer, akhirnya ke fotokopian filenya cuma disimpan 1 bulan, bulan berikutnya ganti logo gara-gara filenya hilang, terus aja muter kayak gitu. Terus akhirnya ada juga pelatihan yang dari pemerintah ya, tapi pelatihannya hanya ngajarin bikin desain, padahal Bapak Ibu ini sudah jadi CEO, Chief Everything Officer, kabeh ditandangi dewe, semua ditandangin sendiri, mulai dari jualan, produksi, dan lain sebagainya. Masih disuruh belajar go online, terus akhirnya disuruh belajar desain lagi, pasti puyeng. Kayak gitu. Nah, akhirnya di dalam formula-formula itu saya membuat satu konsep pentahelix, yang mana ini thank you so much ada community dan sekaligus media ya di bawah Telusuri ini yang mau mengkatalis kami ya, teman-teman di Katon, dan juga menghubungkan UMKM nantinya dengan desainer barangkali. Terus juga saya harap nanti pemerintah mungkin ada yang menonton siaran ini, atau university dan another business yang ikut ambil peran gitu ya di dalam rebranding UMKM ini, karena UMKM ini nggak bisa sendirian gitu.
nggak bisa dilepas gitu aja gitu. Nah, contohnya apa sih? Nah, ini ketika kita pelatihan ya, contohnya, nah ini, banyak UMKM tuh yang mengadakan pelatihan itu sampai di daerah-daerah gitu, di rumah-rumah. Nah, ini salah satu yang kita kita turun benar-benar ke desa-desa, masuk ke rumah-rumah dan ngajarin hal ini gitu. Meningkatkan kesadaran branding emang benar-benar dari akar rumput gitu. Berat dan repot, tetapi harus untuk mempersiapkan Bapak Ibu untuk siap di market masa depan. Makanya kami itu punya misi Bapak Ibu. Misinya untuk mewujudkan keadilan visual bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Karena apa? Ya karena kami merasa nggak adil. Nggak adilnya kenapa? Justru UMKM yang membantu perekonomian kita sampai 60% ini, brandingnya nggak ada yang bantuin gitu. Nah, kami di Katon itu memang sebagai penghubung antara teman-teman di UMKM dengan mahasiswa yang butuh portfolio desain gitu. Termasuk kemarin di saat 17-an kita menghibahkan 17 logo, salah satunya kalau panjenengan lihat peserta ada logo yang namanya Mara, itu adalah salah satu UMKM yang dapat rebranding dari kami, dapat hibah. Nah, ini juga nih tadi ada Mas Fatku dari produknya di bagian kiri ikut pelatihan, terus kemudian berubah ke sebelah kanan. Saya tanyain, Mas Fatku, kamu tuh jualan jagung apa jualan marning, kok jagungnya gede banget di depan gitu. Akhirnya sampai ke yang sebelah kanan, kita mulai gali mindsetnya, ayo start with why. Akhirnya jadi bikin marning enak, nggak bikin gigi retak. Dan produknya ada di kantor, ini jadi makanan favorit anak-anak, dan marningnya emang bener-bener empuk gitu. Jadi disuruh kita minta untuk menceritakan tidak hanya fungsional tapi juga untuk emosional. Dan juga ini ada yang barusan rebranding, Ecos dari yang sebelah kiri, ini dikirimin produknya siang ini, katanya biar bisa dimakan waktu masih bikin kelas kayak gitu. Nah, ini juga rebranding dari yang sebelah kiri. Kalau saya tanya, nah ini sambel ini. Kalau saya tanya, Mbak dulu bikin yang kiri itu gimana gitu? Ini orangnya dari gimana Mbak dulu bikin? Di apa? Di sana ya, di tempat fotokopian, di tempat printing gitu. Akhirnya yang terjadi yang sebelah kiri gitu. Nah, kemudian kita ini yang ngerjain mahasiswa. Seriously, ini bukan Katon yang ngerjain. Ini yang ngerjain mahasiswa. Katon hanya memberikan pengertian bahwa ayo kita rubah deh adik-adikku semuanya nih, ayo kita rubah Indonesia menjadi lebih baik gitu. Dan yang paling gila adalah cerita dari Bu Mara ya. Saya nggak mau mengajak beliau untuk online, tapi nanti kalau mau tanya-tanya silahkan tanya-tanya ke Bu Mara. Jadi Bu Mara itu ketika ketemu kami itu logonya masih sebelah kiri ini, boxnya juga masih sebelah kiri ini. Ya. Tapi ketika kita ketemu kami, kita gali lebih lanjut, Bu, MC itu apa sih Bu gitu? MC itu Mara Collection, Mas. Kenapa kok nggak pede ambil kata Mara Collection? Kok dibikin MC Zone atau Max Zone gitu? Ini bacanya gimana, Bu? Akhirnya berjalan waktu, kita perbaiki, dan alhamdulillah sekarang logonya sudah berubah dari yang kiri menuju ke yang kanan, dan adik-adik kami di Katon, mahasiswa yang kami bimbing ya, itu membuatnya juga dengan sepenuh hati. Padahal ini adalah hasil hibah. Kemarin ini adalah hibah dari yang dilakukan oleh adik-adik di Katon untuk UMKM yang ikut programnya Katon gitu. Insya Allah nanti tanggal 28 Sumpah Pemuda kita akan ajak adik-adik lagi. Barangkali nanti Bapak Ibu pengen join, silahkan lihat infonya di Instagramnya Katon Indonesia. Oke, saya lanjut. Oh ya, sebelum lebih jauh ini ya, Instagram kita mengapresiasi tidak hanya UMKM yang kita rebranding, tapi juga teman-teman mahasiswa yang mengerjakan desain-desain UMKM ini. Jadi kalau masih ada yang tanya, Katon itu sebenarnya apa sih? Katon bukan agensi, Bapak Ibu. Kita nggak bikin desain, kita nggak bikin sesuatu yang, ayo Bu, kalau mau desain, ayo bayar ke kita. Enggak. Tapi memang kita menyalurkan itu semuanya ke teman-teman mahasiswa. Seperti itu. Supaya apa? Supaya tercipta itu tadi, solusi yang pas, karena bertahun-tahun harga desain UMKM itu nggak pernah ada yang nolongin gitu. Nah sekarang ini ada adik-adik yang butuh portofolio ya, kayak saya waktu dulu kuliah
susah nyari kerja, sekarang dicariin kerja sama Katon. Terus UMKM nih yang butuh desain, yang butuh logo, silahkan mengorder lewat kami, nanti kami salurkan ke adik-adik mahasiswa. Oh ya, satu contoh sebelum kita closing ya. Kemarin ada UMKM namanya Makmur Abadi. Ini kan logo UMKM banget ya. Logo UMKM ini mesti ini. Font-nya sembarang, ada 2 huruf, 3 huruf, terus pating keluar kayak gini, terus bungkusnya juga digarap ya seadanya gini lah. Ini kita datang waktu acara turun ke desa-desa itu. Terus kemudian, nah ini satu lagi, nah ini podo seneng seperti ini. Terus di rebranding sama anak-anak Katon ya, adik-adik mahasiswa. Ini dari mana ya? Mercu Buana ya, Universitas Mercu Buana ya. Ini dari Makmur Abadi yang seperti ini. Ya, Makmur Abadi yang seperti ini, kebetulan beliau menulis nama Makmur Abadi diberikan oleh ibu. Ya, dia ada story-nya. Kemudian yang dibikin adalah huruf M, huruf A, hati, dan figur ibu. Ini kerjaan anak-anak yang buat saya, ini UMKM harus dibantu nih. Ini UMKM harus mulai ketemu mahasiswa-mahasiswa yang semuanya butuh temen gitu. Jangan dilepaskan untuk jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau di sini mungkin ada teman-teman dari government, dari university, dari community dan sebagainya, ayo bareng-bareng kita bersama-sama melewati masa-masa sulit ini dengan bergandeng tangan. Wijian, apa sih Pak gitu ya? Oke, baik Bapak Ibu, untuk terakhir kalinya kuncinya tentunya apa yang Bapak Ibu dengarkan selama hampir 1 jam ini luar biasa sekali, bukannya malah berkurang, orangnya malah nambah jadi 45 ya. Ini ada penonton bayangan atau gimana nih? Ada penonton bayaran atau gimana nih? Intinya Bapak Ibu itu yang saya harapkan adalah keberanian dan konsistensi. Percuma ada solusi seperti Katon, ada solusi seperti Telusuri, ada solusi dari government, dari bisnis dan lain sebagainya kalau Bapak Ibu nggak punya keberanian dan konsistensi. Karena again branding hanya bisa diciptakan ketika kita berani untuk berubah dan kemudian konsisten untuk terus melakukan perubahan-perubahan itu melalui marketing. Dan terakhir, saya doakan Bapak Ibu tetap lancar semuanya, tetap sehat, dan ini sebagai titik awal kita kenalan. Kalau nanti Bapak Ibu panjenengan butuh konsultasi, silahkan DM IG Katon atau chat Minton ya. Minton itu admin Katon ya, namanya lucu ya, Minton. Admin Katon untuk Pasar Ibu. Mantap. Semoga nanti kita bisa bantu Bapak Ibu untuk lebih jauh lagi. Terima kasih. Ini waktu yang luar biasa. Semua bertahan berjam-jam, loh hebat banget nih 1 jam setengah. Saya apresiasi pada Bapak Ibu semua. Kontak saya ada di sini. Kami kantor di Semarang. Kalau mau email, mau Instagram, mau WhatsApp, silahkan bisa mencatat atau main di tempat kami, karena sering banget nih banyak UMKM yang foto produk di sini, terus kemudian mampir untuk Mas ngicipi produkku gitu ya. Itu kita dengan senang hati untuk bareng-bareng gitu. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf kalau ada dalam penyampaian saya ada kurang, ada kesalahan, dan yang tidak lupa Telusuri dan kawan-kawan di Telusuri, saya ngucapin terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Mauren untuk sesi selanjutnya. Thank you Mbak Mauren. Oke, terima kasih banyak nih Mas Ipe, seru banget ya materinya, insight-nya banyak banget dari A sampai Z nih, dari mulai branding yang awalnya nggak penting, itu sebenarnya cara kita merubah mindset ke branding itu sebenarnya penting, dan setiap desain kemasan logo gitu ya punya pasarnya masing-masing gitu ya, dari Maici tadi kita bisa belajar loh gitu. Terus mungkin kalau bisa saya resume sedikit, jadi dalam membangun branding kita juga harus bisa mendengarkan orang lain, karena produk kita tentunya bukan untuk kita sendiri tapi untuk kita jual untuk orang lain. Dan jangan lupa tips yang paling oke nih menurut saya dari Mas Ipe tadi, start with why. Jadi kita harus tahu kenapa sih kita menjual produk gitu ya. Oke, karena waktu udah mepet, jadi mungkin saya akan buka pertanyaan 3 aja gitu kali ya. Jadi langsung mungkin teman-teman yang pengen bertanya langsung raise hand aja, silahkan.
Jadi langsung tanya ke Mas Ipe, nggak usah lewat kolom chat gitu ya. Mau konsultasi nanti bisa DM ya Mas ya, DM di Instagramnya Katon. Boleh, Itu atau WhatsApp aja di Katon ada WhatsApp nomor juga. di profil. Oke, boleh banget. Oke, ini teman-teman ada yang mau nanya? Oke, ada satu nih dari Kak Luh. Kak Luh ya. Oke, boleh? Halo, selamat sore Mas Ipe, Mbak Halo. Mauren. Maaf ya lagi tutup kamera soalnya lagi ada kualitas. Oke, Mbak. Ya, tadi kan saya dengerin dari awal tuh di Heeh. awal sampai akhir. Nah, terus kan yang dibahas rata-rata kan cuman makanan, baru sih ke makanan kan. Nah, terus kan kebetulan kalau saya kan produknya kan agak beda nih. Jadi bukan barang, jadi kayak skincare. Nah, itu kalau dari Mas Ipe sendiri gimana sih buat branding dari awal usaha? Nah, kan kalau pasar skincare kan kayak gitu, mangsanya gede. Nah, itu pengennya kepake enggak. Nah, itu gimana sih kita bikin brandingnya? Oke, thank you. Pertanyaannya bagus, Mbak. Yang pertama saya perlu tahu atau kita perlu perhatikan yang pertama itu adalah sampai fase mana kita melakukan usaha marketing kita. Contohnya gini, kita ambil contoh yang baru-baru viral ini ya. Contohnya adalah produk skincare yang belum terlalu terkenal, anggap aja brand A gitu ya, sama MS Glow. Ya. MS Glow di tahapan sekarang dia sudah nggak ngomong benefit. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah dulu MS Glow ngomong benefit? Jawabannya adalah iya. Ya. Tapi karena dia sekarang sudah banyak konsumennya, sudah mulai dipercaya, akhirnya sudah tidak lagi ngomong functional benefit lagi. Tidak ngomong bikin putih, tidak ngomong aman di kulit, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mereka sekarang ngomong tentang semua orang bisa pakai MS Glow. Itulah kenapa mereka menggunakan memakai jasanya Babe Cabita sama Marcel ya, yang mana itu persepsi orang Indonesia tuh, mohon maaf, sosok dengan figur seperti Marcel dan Babe Cabita tuh nggak bisa ganteng gitu. Tapi MS Glow bagus banget dengan mengambil momentum itu, dan dia justru membalik emosional bahwa sekarang nih orang-orang dengan figur seperti Marcel dan Babe Cabita bisa pakai MS Glow. Nah, di brand satunya, di brand A, karena dia masih sifatnya adalah baru merintis ya, maka yang perlu dilakukan adalah kenalin dulu functional benefit. Ya, jadi di branding itu, di marketing itu ada yang namanya biasanya pilihannya hanya akan ada dua. Kita mau nge-share functional benefitnya atau fungsi-fungsi itu ya ini bikin kulit cerah, ini aman di kulit dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau emotional benefit itu kita sudah ngomong sesuatu yang nggak terlihat, yang intangible. Contohnya ya semua orang bisa pakai MS Glow, terus tunjukkan dirimu bersama MS Glow kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, kalau mulainya dari mana? Pertama tanyakan itu dulu, Mbak. Terus yang evaluasi dulu. Sekarang itu proses marketing atau proses brandingnya itu dari mana? Sudah sampai mana? Baru kemudian ambil langkahnya. Nah, kalau sekarang ini kita ngomong tadi kalau kita ambil dari 4P ya, kita ambil dari 4P itu kita bisa pakai indikator untuk kita membranding, untuk kita sampai ke branding itu kan harus melakukan proses marketing ya. Nah, kita bisa mulai nih dari price-nya, ini good price untuk siapa, segmentasinya, terus kemudian kita place-nya itu ditaruh di mana, oh ini apakah di toko offline, apakah di toko online, dan lain sebagainya gitu. Terus promosinya apakah ini akan nanti muncul di promosi online, di Instagram, atau beli secara borongan, dan lain sebagainya. Justru ini sebenarnya yang kita nggak sadarin adalah perjalanan menuju branding. Kalau jawaban sederhananya mungkin kalau ditanya seperti ini, ya jawabannya mulai Mbak, ayo aktivasi Instagram. Mulai Mbak, ayo bikin toko di Tokopedia. Ayo mulai untuk titipkan ke teman-temannya, sering-sering di WhatsApp. Pertanyaannya kontennya apa? Gitu loh. Ya, kontennya apa? Yang mau diomongin itu apa? Nah, Mbak Luh perlu mengevaluasi itu dulu. Jadi sebenarnya branding kita, marketing kita atau produk kita itu hari ini sampai di mana. Nah, baru kemudian diarahkan menuju 4P ya. Nanti terus kemudian dikomunikasikan melalui start with why.
kayak gitu. Jadi kalau saya menjawab mulainya dari mana, kembali lagi harus dievaluasi dulu, Mbak. Baru kita start metodenya akan mulai dari mana. Gitu Mbak Luh, semoga cukup menjawab ya, meskipun agak panjang. Iya ya, menjawab banget. Makasih ya Mas Ipe, Thank makasih you, ya Mbak. sama-sama Mbak Luh. Oke. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau tanya lagi. Mumpung ada Mas Ipe loh, nanti pas habis acara biasanya ini ya Mas ya, kayak banyak DM masuk atau WhatsApp, halo Mas, saya yang ikut acara tadi, gitu. Karena hari ini malu-malu gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya lagi, teman-teman, ini juga sebenarnya waktunya udah kelewat lumayan panjang gitu ya, karena seru banget, seru banget. Jadi mungkin sebelum kita mengakhiri acara, teman-teman kita bisa berfoto bersama dan nanti saya mau minta tolong ke teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi feedback form yang sudah ada di kolom chat. Jadi supaya acara kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Gitu. Oke. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah 2 jam ya bersama-sama. Jadi mungkin kita bisa langsung foto bersama aja yuk. Gitu. Bisa dibuka kameranya semuanya. Silahkan yang mau ikutan foto bersama. Ya, kalau kata ibu-ibu di kelas sebelumnya, kapan lagi foto sama Lee Min Ho gitu katanya. Bercanda. Opa-opa Korea nih, sama opa-opa Korea nih. Wah, ya, mungkin dari Mbak Anti. Ada yang lagi ngopi nih, Pak Bapak apa Ibu Estu ini. Semangat mancing ya Pak, wes jangan lupa ngopi. Keren. Hebat loh, mancing ditungguin sambil ikut kelas. Wah ini luar biasa banget semangatnya. Mantap. Oke, mungkin dari tim telusuri boleh bantu untuk ini kali ya, foto bersama kali ya. Dikasih aba-aba dari Mbak Andi atau Mbak Azlina atau Mas Irsyad mungkin. Boleh. Oke, Kak Andi. Ini udah semuanya nih video. Oke deh. Kita foto ya. 1, 2. Oke. Sekali lagi. Satu, 2. Oke, mantap. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Ipe yang udah sharing sore hari ini. Ini ya, dari awal sampai akhir tadi penuh terus. Bahkan pesertanya nambah terus loh. Ya, seru banget. Yang pasti banyak informasi dan juga insight yang didapatkan dari teman-teman dari Mas Ipe untuk teman-teman semua. Dan teman-teman yang pengen konsultasi ataupun tanya-tanya lebih jauh terkait branding, produknya atau jasanya, nanti bisa kontak Mas Ipe lewat Instagramnya Katon ataupun WhatsApp. Boleh banget. 24 jam nggak nih kayak McDonald's? Saya tergantung mintonnya ya. Mintonnya kalau lagi melek ya pasti dibalas gitu. Oke. Anak-anak yang pegang. Oke. Sip, itu sama satu lagi minta tolong juga kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk mengisi feedback form yang ada di layar berikut ini. Jadi kita membutuhkan saran dan masukan dari teman-teman supaya acara kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Gitu. Untuk materi nanti akan kita kirimkan lewat WhatsApp ya Bapak Ibu, jadi ditunggu saja karena materi akan kita bagikan. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Ipe, terima kasih untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah hadir di acara sore hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk teman-teman mitra media dan juga komunitas yang sudah mendukung acara ini. Jangan lupa besok kita masih ada sekolah telusuri digital marketing, kemudian kita masih ada sekolah telusuri mengembangkan produk lestari yang ramah lingkungan, kemudian kita juga masih ada sekolah telusuri bagaimana mengelola keuangan dan finansial UMKM. Bisa diikuti jadwalnya seperti ini atau lebih detailnya nanti bisa dilihat di Instagramnya @telusuri.
Oke, kalau gitu sekian dari saya. Mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata. Saya undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih Mbak Mauren, terima kasih antusiasme dan energinya semua. Pamit ya. Bagi Bapak Tua, konservasi di Tomia sebagai bagian dari Taman Nasional Wakatobi adalah keselarasan kehidupan yang baik antara manusia dengan alam. Maka, prinsip konservasi coba beliau jalankan agar alam dengan isinya dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dulu, ikan sempat berkurang di Tomia. Terumbu karang rusak. Hal itu lantaran masyarakat menangkap ikan dengan bom, bius, dan asal tanpa aturan. Kalau dulu sebenarnya kita, khususnya di desa, masalah kemudian pengolahan sumber alam atau sumber laut yang tidak ramah lingkungan, itu sering terjadi, tetapi kemudian setelah adanya bank ikan ini yang notabene-nya adalah bagaimana kemudian bisa melindungi salah satu titik daripada laut di masing-masing desa. Padahal, para leluhur sudah mewariskan berbagai kearifan lokal sebagai pengetahuan dalam memanfaatkan hasil alam secara berkelanjutan. Daerah-daerah perlindungan ini sebetulnya kita hanya rubah nama. Tetapi sejak dari kita punya leluhur itu sudah ada lokasi-lokasi yang dilindungi itu dengan mereka bukan mengangkat isu bahwa jangan pergi di situ itu pemali. Padahal maksudnya adalah di tempat ini jangan selalu ganggu karena tempat ini adalah pemijahan ikan. Tempat ini untuk perlindungan ikan. Kalau mau ambil di tempat lain. Lalu, Bapak Tua bersama masyarakat semakin sadar untuk mengubah itu melalui pembuatan bank ikan. Ia dan masyarakat resah dengan hasil tangkapan yang berkurang, sekaligus kearifan lokal yang lalai mereka pelihara. Bank ikan itu salah satu areal yang dilindungi. Dipagar dengan apa? Tembok atau besi atau apa? Saya bilang tidak. Itu dipagar dengan kesadaran manusia. Iya, jadi bank ikan sebetulnya itu dia itu bahasa sederhana untuk di masyarakat sebetulnya. Jadi karena tadi saya sampaikan bahwa sistem pengelolaannya itu kan menggunakan sistem zonasi. Ada inisiatif-inisiatif lokal, ada inisiatif masyarakat untuk gimana kita melindungi satu areal ini untuk dijadikan bank ikan. Sekarang, dengan adanya bank ikan yang bagai sebuah akuarium raksasa, berbagai jenis ikan hidup dan berkembang. Nah, jadi di samping kita punya ketahanan pangan, para pengunjung dia gemari karena ada satu daerah yang dilindungi. Pariwisata berkelanjutan adalah bonus dari konservasi yang mereka lakukan, apalagi jika didukung dengan teknologi yang memadai. Kalau jaringan internet dia masih 8G itu. Untunglah ini kemarin sudah ada wifi, tapi akses juga masih terbatas. Karena kita masuk di era informasi, kita tidak bisa mengikuti perkembangan kalau kita tidak bisa membuka jaringan internet, apalagi di era sekarang.
Kalau bisa pihak Kominfo lebih membantu lah kita dari informasi supaya desa ini berkembang dengan baik, terutama dari pariwisatanya dan pembangunan yang lainnya. Kini, Bapak Tua bersama masyarakat di bawah organisasi Poasa Nuhada terus menjaga Bang Ikan agar tetap lestari. Disinilah harapan kami agar masyarakat Wakatobi itu jangan sampai menderita di surga Wakatobi itu sendiri.